Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan orang, kata Rasul, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan orang, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang terlena dengan kesehatannya. Saat sehat, ia lupa. Sehatnya tidak ia gunakan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Sehatnya tidak ia gunakan untuk memperbanyak ibadah dan beramal soleh. Sadar-sadar ketika ia telah jatuh sakit. Pada saat sehat lupa, ketika sakit baru sadar, baru ingat. Itulah kesehatan yang mencelakakan kita, kesehatan yang membunuh kita, kesehatan yang membinasakan kita. Karena kesehatan yang tidak menambah kebaikan pada diri kita. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, "Kam min sahihin afsadathul afiyah." Betapa banyak orang sehat celaka, binasa karena kesehatannya. Itu kata Imam Ghazali radhiyallahu an. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ketika sehat lupa, lalu ketika sakit baru sadar. Apalagi sadarnya setelah kita sudah di penghujung liang lahat, sudah di ujung kuburan. Artinya apa? Artinya pada saat itu semuanya sudah terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan, berfoya-foya, bersenang-senang seringkali membuatmu lalai, membuatmu lupa, hingga pada akhirnya engkau telah berada di ujung kuburan, di ujung liang lahat. Baru engkau akan sadar betapa saat dulu ketika sehat tidak engkau gunakan sebagaimana mestinya. Bahkan orang-orang kafir menyesal pada saat kematian datang. Mengapa? Karena ia tidak lagi bisa berbuat baik, tidak lagi bisa bersedekah, bahkan tidak lagi bisa menjadi orang-orang yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengingatkan kita dalam hal ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memerintahkan kita berinfak, berderma, bersedekah, berwakaf, berbuat baik sebelum datang kepadamu kematian. Ya, jangan sampai pada saat datang kepadamu kematian engkau menyesal, lalu engkau mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, bisakah engkau tunda sedikit saja kematianku ini? Untuk apa, kata Allah? Agar aku bisa bersedekah dan agar aku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Tentu saja terlambat. Mengapa kesadaran ini baru timbul setelah kita di ujung kehidupan, setelah kita berada dalam kematian? Mengapa tidak dari awal? Saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat kedua yang sering dilupakan tadi adalah kesehatan yang pertama. Yang kedua adalah waktu luang. Waktu luang ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Negatif apabila waktu luang tidak bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Waktu luang itu seringkali membuat kita lena karena kita merasa berada di zona nyaman. Oleh karena itu seringkali waktu luang membuat kita bermalas-malasan. Waktu luang mestinya
Dengan waktu luang itu kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Bekerja, berbuat, berpikir, berproduktivitas, apa saja. Sehingga waktu luang itu menjadi manfaat, menjadi bernilai. Ingat, fa'idha faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Allah menegaskan pada kita, apabila engkau telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kata Allah, fa'idha faraghta fansab, kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Artinya apa? Tidak ada jeda. Jangan sampai kita mengubah ayat. Apabila telah selesai melakukan satu pekerjaan, istirahatlah. Tidak ada. Karena dalam rumus orang-orang beriman, istirahat bukan berhenti dari bekerja. Istirahat bukan berhenti dari aktivitas. Tapi istirahat adalah bergantinya satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Fa'idha faraghta fansab. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Peliharalah, jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Apa kata Rasul? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu harus kau pelihara, harus kau jaga, harus kau gunakan semaksimal mungkin sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrika. Masa kayamu, masa berkecukupanmu sebelum datang masa sulitmu, masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syuklika. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Tentu saja gunakan, maksimalkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah pesan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait bagaimana kita menyikapi nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jangan sampai 2 hal ini, sehat dan waktu luang, justru menghancurkan kita, membunuh kita, bahkan membinasakan kita. Sehat dan waktu luang adalah nikmat Allah yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk berkarya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dan bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingat, jadilah orang yang sibuk dan produktif. Jangan asal sibuk. Kesibukan kita harus bermanfaat dan bernilai produktif. Ulama-ulama dahulu adalah orang-orang yang sibuk dan produktif. Jika mereka tidak produktif, bagaimana kita melihat kitab karya-karya ulama itu hari ini? Kesibukan mereka belasan abad yang lalu, ya, keproduktifan mereka, produktivitas mereka belasan abad yang lalu ternyata masih kita nikmati sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan 2 nikmat Allah, sehat dan waktu luang dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dan produktif. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.